Oke lo semua, selamat datang di channel YouTube gue lagi. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja nih. Ini gue juga udah cukup lama ya, udah semingguan apa gue nggak upload tuh. Gara-gara kan gini ya, kondisi COVID tuh lagi naik. Nah makanya karena naik gini juga teman-teman gue juga banyak yang kena COVID. Makanya gue nggak bisa keluar dulu. Padahal tadi tuh gue pengen konten, udah banyak juga nih nyariin konten. Bang, konten Araser mana, konten Araser? Iya kemarin gue tuh cuma masang, tapi gue belum sempet setting Arasernya. Tadi gue juga mau dyno, cuma ya, kayak karena gini nih, jadi gue belum bisa pergi kemana-mana. Cuma ntar gue paling mau setting dulu aja sih Arasernya sih. Nah makanya kalian tungguin ya pokoknya video selanjutnya nih. Nah kalau di video kali ini gue tuh pengen bukan unboxing sih, nunjukin masang barang nih. Barang yang udah gue cari lumayan lama nih. Barang lagi susah banget nih buat Aerox nih. Daripada penasaran barangnya apa, langsung aja nih lihat nih. Nah jadi ini barangnya nih, KTC Racing nih, Shock KTC Extreme yang buat Aerox nih. Ini kenapa mungkin ada yang bilang kayak susah dari mana nyari ini? Ini tuh susah, emang nggak susah. Karena kan KTC Extreme ini punya 3 warna tuh. Ada yang merah, kuning, sama ini nih titanium grey. Nah kalau merah kuning emang kalau gue lihat sih di online ya banyak. Cuma yang warna grey gini nih, yang titanium gini susah banget gue cari nih. Mana-mana nggak ada, gue nggak tahu ini udah stok produksi atau gimana nih. Nah kalau kalian lihat juga nih, gue tuh dapat barang ini nih bekas nih, second tuh. Ya second minus pemakaian tuh. Karena gue juga udah pusing, gue cari kemana-mana kagak ada. Ditambah kemarin dipanas-panasin Farel kan, si Farel lagi. Gue jadi makin pengen nih, karena sebelumnya kan gue pakai Shock DBS tuh yang 280 mili. Ntar gue kasih tunjuk barangnya deh. Itu selama pemakaian gue kan setting yang empuk gitu ya, yang nggak terlalu, bukan yang paling keras. Nah karena yang 280 ya, jadi gue pakai tuh mentok terus, jeduk terus. Nah karena itu tuh gue ngerasa lumayan keganggu sih itu. Gue nggak tahu kalau yang DBS yang 300 mili kayak gitu juga atau enggak, tapi yang 280 yang gue tuh kayak gitu. Nah makanya ini gue mau coba nih KTC Extreme. Ini dia ukurannya juga 305 mm. Kalau standarnya Aerox tuh kan 300 mm. Nah, DBS kemarin tuh juga cuma ada settingan ini nih, preloadnya doang. Nih, cuma bisa diputer-puter nih. Sedangkan kalau KTC Extreme tuh lumayan banyak nih, ada preload kan, bisa diputer. Terus ada kompresinya nih, bisa diputer juga nih. Tuh, sama reboundnya nih, klik-klikan semua. Tuh, gini nih pokoknya barangnya nih. Di dalam boxnya tuh juga ada gini nih. Ini tuh tongkat apa ya? Buat muter-muterin yang ininya nih. Nih. Kayak gini ditusuk kan, terus diputer-puter. Ini tuh buat nyesuaiin ketinggiannya nih. Jadi kalau ini semakin ke bawah artinya kan spare-nya tuh semakin tegang tuh. Jadi lebih keras. Sedangkan kalau gua setel paling atas nih, jadi pairnya tuh lembek. Dia mainnya tuh lebih lebih luwes gitu. Sedangkan kalau yang kompresi ini buat ngatur pengaturan cepat atau lambatnya ininya nih, shocknya buat masuk ke dalam, masuk sedangkan kalau yang reboundnya ini kebalikan dari ini, jadi ini buat masuk ininya nih cepat atau lambatnya. Sedangkan kalau yang rebound udah ke bawah nih, udah masuk cepat atau lambat dia naik lagi. Jadi ini tuh semuanya sebenarnya adjustable ya, bisa pengaturan nih. Makanya gue tuh setelnya juga harus bener nih. Ini setelnya juga tergantung gitu, tergantung kondisi jalan, tergantung berat badan. Jadi setiap pengendara tuh pasti beda-beda settingannya buat nyesuaiin yang mana yang enak. Pokoknya tergantung jalan, entah jalan ke rumah kalian atau rusak, apa ada jurang, apa gimana, itu bisa disetel tuh. Kalau yang rusak kan enak disetel ke empuk tuh biar main gitu kan. Tapi kalau misalkan jalannya enak lurus-lurus gitu kan, nggak yang gelombang-gelombang, setting keras ya. Karena kalau setting empuk di jalan yang lurus, kan lurus tuh nggak mungkin lurus banget ya, pasti kayak nanti dia goel-goel. Mending setting yang keras. Jadi nih disesuaikan, terus juga sesuaikan sama berat badan si pengendara. Jadi kalau ini tuh kayak apa ya, mungkin kayak CVT, kayak kirian tuh kan.
mungkin enak. Gue udah setting nih, misalkan gue udah setting nih barangnya tuh udah gue setting, gue rasa enak, tapi mungkin dicoba, ada yang nyoba motor gue bisa bilang nggak enak. Jadi gitu, disesuaikan sama bobot si pengendara dan boncengers ya. Nih pokoknya jadi gitu deh. Ntar gue mau coba nih, gue puter-puter, gue pengen tahu beneran gak ini. Jadi makin keras makin lama ya pasti beneran lah. Coba gue menunjukinnya di video nanti deh. Pokoknya gue mau masang dulu nih di Aerox gue buat gantiin DBS gue yang 280 mili kan, daripada lama-lama lagi. Nih mungkin gue tunjukin dulu nih. Tuh, gue emang kan yang banyak gue udah cari tuh di Tokopedia, di Shopee, di Facebook, di mana-mana lah pokoknya. Ini tuh susah banget yang warna grey gini karena banyaknya yang merah sama kuning. Cuma apa ya, kalau yang merah sama kuning tuh kurang kelihatan KTC Extreme. Nah gini tuh, kalau lihat yang ini kan kayak wah KTC Extreme nih. Karena KTC Extreme kan bukan cuma di Aerox doang banyak di motor mana aja udah kayak wah udah terpercaya lah, trusted nih, trusted. Alasan gue nggak milih RCB juga, RCB itu apa ya, S2 ya apa ya, pokoknya shocknya itu yang ada tabungnya juga. Dia tuh settingannya setahu gue cuma preload sama reboundnya, tapi dia nggak ada nih puter-puteran di atas tabungnya nih. Tuh bisa diputer kan tuh, ini ngapa keras nih. Oh ini tuh gitulah pokoknya, dah keras dah. Nanti ya udahlah, daripada gue udah kebanyakan omong nih, mau langsung gue pasang aja nih. Oke guys, nih gini nih tuh warning. KTC juga apa sih ini namanya tuh, laser ya, bukan stiker-stiker lagi. Tuh, ya udahlah, langsung ya kita pasang guys. Nah, jadi ini nih shock DBS gue yang 280 mili. Ini gue milih yang warna merah sama hitam nih, karena kalau gue lihat merah nih cocok tuh kan sama body tuh. Ini tuh dia settingannya cuma ada preloadnya doang nih. Ini gue settingnya rada ke atas, makanya rada empuk. Nah, kalau sendiri sih menurut gue pemakaian sendiri enak, cuma itu tadi yang gue bilang, kalau misalkan udah boncengan nih, apalagi sama temen gue nih yang berat-berat semua nih, ini kalau politir ya dek gitu loh. Aduh, apa karena 280 mili gue kurang tahu, tapi menurut gue nih untuk harganya yang 400 ribuan ya oke banget nih, timbang standar kan udah kayak naik kuda tuh. Kalau ini masih lebih empuk, lebih enak nih. Tuh masih mulus juga nih. Kalau ada yang mau nyari, mau apa, mau bayarin boleh nih, daripada nggak kepake kan. Udahlah, ini gue mau ganti dulu nih ke shock KTC Extreme nya tuh. Jadi buat diganti cuma make kunci 12 aja nih di sini, buat muter di sini sama nahan di sini sama di bawah sini. Ini kayak gue mesti kendorin knalpot dulu deh. Udahlah, gue mau gantiin dulu nih. Bye bye DBS, the best. Akan tergantikan oleh KTC Extreme. Nih secara look juga nih ya, ini sorry nih gue rada belibet nih. Secara look kalau yang 280 itu dia jadi kayak lebih ceper tuh. Nih, padahal cuma 2 cm ya, pikir gue tuh awalnya nggak ceper banget nih. Nih mana nih, tuh jadi kayak lebih dekat nih. Kita hitung nih berapa jari nih guys. 4 jari ya, 4 jari 5 jari. Ntar kita hitung kalau udah ganti KTC Extreme. Kalau pakai DBS yang ini karena 280 mili ya, jadi yang naik boncengan belakang nih, apalagi buat cewek-cewek kan, kalau naik tuh wah Aerox tinggi banget. Tapi kalau pakai ini nih jadi lebih gampang gitu. Jadi kalau kalian punya pacar, sayang pacarnya nih, beli yang 280 mili itu. Tapi gue sekarang mau upgrade nih ke yang 305 mili punya KTC. Langsungnya kita ganti guys. Nah jadi ini udah kepasang nih, gantiin DBS gue yang 280 mili. Nah abis ini gue mau coba setting-setting dulu nih, mau cari yang enak nih, yang gimana nih yang cocok buat gue nih. Ini kiri kanan udah kepasang tuh, KTC Racing mana nih tuh. Adalah nih abis ini mau gue coba-coba setting dulu, baru abis ini kita review guys. Iya, ini udah sore-sore nih. Setelah kemarin gue pasang nih, ini beberapa hari setelahnya nih. Jadi ini nih KTC Extreme Aerox punya yang 305 mili. Ini udah gue pasang nih. Gue pasang kiri kanan, terus juga
gue udah nyoba-nyoba nyeting ya. Nyeting ininya nih, ini saking kerasnya nih sampai kemakan nih sisi sini nih. Nih gue coba-coba kan, soalnya rada susahnya Aerox tuh karena Aerox itu kan dual shock tuh, beda sama kalau kayak Vario, kayak Beat gitu kan setting satu doang nih, tapi ini tuh disesuaiin kiri kanan. Gue udah nyobain settingan nih, ini sementara dulu nih karena gue juga masih rasa-rasa kan, gue baru nyeting doang, belum ketemu jalan yang rusak atau yang gimana-gimana lah. Nih settingan basic gue ini, gue segini nih biar dia nggak terlalu banyak mainnya ya. Ini pairnya nih, terus ini settingan reboundnya. Jadi ini tuh fungsinya tuh buat dari shock nih, shock yang ini dia masuk ke bawah, buat keluar lagi nih tergantung settingan di sini. Kalau ininya di ini hard deh kayaknya deh, kalau di hard dia keluarnya lama nih kayak tapi kalau di soft dia langsung wing gitu, kurang lebih begitu. Terus ini juga settingan kompresi, tapi ini gua nggak tahu nih kompresi gue yang ini nih kagak bisa diputer nih, keras banget nih. Ini ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ya? Apa gue perbaiki apa gimana ya? Yang tahu boleh nih komen-komen nih, asli keras banget nih tuh gitu. Jadi ini nggak gue setting nih yang atas ini, yang kanan juga nggak gue setting karena keras banget nih, nggak tahu kenapa. Ini namanya juga gue beli second kan ini ya, bukan baru. Jadi gue nggak bisa banyak komplain, kecuali gue beli baru terus serada gimana-gimana baru gue komplain. Terus juga ternyata ini tuh dia nggak bisa pakai baut standar ya. Nih ini renggang banget nih, padahal udah paling dalam nih, ini udah paling dalam nih, tapi dia nggak sampai drat luar situ tuh. Kayaknya gue perlu cari baut yang lebih panjang, yang pas segini atau yang sampai keluar banget, baru ditambah drat apa sih ini namanya ya, drat ceweknya ya apa-apalah kayak gitu deh. Jadi ini tuh nih getar banget nih kan. Jadi buat kalian yang mau ganti shock KTC Extreme ini harus ganti juga nih bautnya nih gitu. Kalau secara look dia jadinya lebih tinggi ya, karena gue kan sebelumnya pakai DBS ya, kayak ceper banget nih. Ini kemarin juga berapa? 4 jari ya, 5 jari nih. Sekarang 5 jari lebih 2 cm karena beda 20-an mili gitu. Menurut kalian gimana nih? Ini gue juga butuh masukan dari kalian ya. Ini belakangnya gue ngerasa kayak masih kurang seksi nih. Kira-kira kurang apa ya? Kalian ada saran nggak sih pakai sen apa ya? Karena yang gue tahu tuh kalau sen aftermarket rata-rata tuh layu, lembek banget, asli lembek. Jadi kayak gini harusnya begini ya, tapi dia begini ke bawah semua, rata-rata ke bawah. Cuma kalau pakai sen standarnya gue ngeliatnya gue kurang suka. Jadi kalian kalau ada punya saran sen boleh komen nih. Terus dari depannya juga kalian ada saran nggak? Nih gue ngeliat nih motor gue kayak masih kurang apa keramaian apa gimana? Gue juga bingung nih. Gue rencana ada pengen repaint velg nih, cuma gue masih belum tahu sih pengen warna apa. Kalian kalau punya saran nih boleh banget langsung komen-komen tuh. Karena cocok nggak cocok sih sebenarnya selera, cuma gue rada gimana ya, terlalu mencolok sih kalau menurut gue tuh. Nah, ya udahlah, mungkin sekiannya untuk video gue kali ini. Video sebenarnya bukan review KTC, lebih ke pemasangan KTC. Review mah review DBS karena gue baru pasang, gue belum pakai jangka panjang. Nanti pasti akan gue update terus, atau ntar ada yang komen aja kalau pengen nanya, ntar pasti gue jawabin nanti. Ya udahlah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan atau gue lagi jarang update nih akhir-akhir ini, update video karena kondisi lagi begini nih. Semoga kalian juga stay safe terus, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Semoga juga corona cepat berakhir, bisa riding lagi, night ride lagi. Gue juga pengen nih night ride bareng-bareng sama kalian nih, itu sama si Rexa yang pastinya. Jangan lupa guys, saran untuk gue modif apa lagi nih selanjutnya, entah performa, kayak performa gue mau udah dulu, gue kayak pengen look lagi nih, tapi apa tuh kan. Itulah guys, sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa follow IG gue sama TikTok gue, ada di deskripsi. Oke, thank you guys.